Angin terkencang yang menerpa bumi memang selalu dikait-kaitkan dengan siklon tropis ya. Pada tanggal 10 April 1996, siklon tropis Olivia menyapu Pulau Barrow di Australia Barat. Siklon ini termasuk dalam badai tropis kategori 4. Kecepatannya mencapai 408 km per jam. Nah kan, bahkan lebih ngebut dari mobil balap Formula One. Nggak kebayang deh. Pasti ngeri banget ya kalau badai ini sudah mengamuk. Yang lebih kuat dari Olivia juga ada loh, tornado. Udara di dalam pusaran tornado bisa bergerak secepat 480 km per jam. Tapi sayangnya, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukur kecepatannya. Instrumen pengukur cuaca juga selalu gagal menunjukkan hasil yang akurat. Dan pastinya, kamu tidak akan bisa dong mengukurnya dengan cara mengemut jari telunjuk lalu mengacungkannya ke arah angin. Memangnya kamu mau tanganmu buntung karena diterpa badai? Bisa lebih parah dari itu sih. Coba simak dulu deh kisaran kecepatannya. Badai salju biasa bertiup pada kecepatan 56 km per jam atau lebih. Kalau badai petir ganas bisa mencapai 80 hingga 105 km per jam. Lain halnya dengan badai tropis kuat karena bisa bergerak pada kecepatan lebih dari 120 km per jam. Kalau sudah ngebut sampai 644 km per jam, bentar, memangnya ada ya yang sengebut itu? Ada dong, tapi kita perlu mendarat di Jupiter dulu untuk menyaksikannya. Kamu tahu bintik merah raksasa di Jupiter kan? Badai raksasa ini bergejolak di belahan selatannya. Bagian atasnya menjulang hingga lebih dari 8 km. Pastinya lebih tinggi dari puncak awan yang ada di sekitarnya. Diameternya saja 3 kalinya bumi. Pada tahun 2017 lalu, probe antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan bintik merah. Monster badai ini ternyata telah melanda atmosfer bawah Jupiter hingga 322 km. Itu sih 30 sampai 100 kali lebih dalam dari samudra terdalam di planet kita. Tapi, angkanya kemungkinan besar tidak akurat. Jadi, akar badai yang sebenarnya bisa jauh lebih ke bawah lagi. Suhu di bintik merah raksasa lebih dingin dari suhu di atmosfer lain. Sedangkan suhu di lapisan atas awan Jupiter minus 150 derajat Celcius. Semakin mendekati inti planet akan semakin panas suhunya. Nah, kalau bagian terpanas Jupiter ada di atmosfernya, lebih tepatnya di atas bintik merah raksasa. Suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Jelaslah lebih panas dari lava di planet kita. Kondisi badai dan turbulensi ekstremnya menghasilkan gelombang gravitasi sekaligus bunyi. Gelombang inilah yang mungkin menyebabkan suhunya super panas. Bahkan, bagian bawah si bintik merah ini lebih panas daripada bagian atasnya. Kecepatan di pusat badai memang tidak seberapa sih, tapi kalau kamu sampai berani kongko di area tepinya, siap-siap saja kena amukan badai secepat 480 sampai 680 km per jam. Itu sih lebih kencang dari tornado di bumi. Untuk lebih jelasnya, coba bayangkan ini. Tiupan angin di planet kita yang tidak sampai 100 km per jam pun bisa loh mengangkat orang seberat 80 kg dari tanah. Nah, kalau kecepatannya naik sampai 120 km per jam, akan mampu membuat pepohonan tercabut dari tanah, atap rumah terlepas dari kerangkanya, bingkai jendela berserakan, dan rumah rakitan porak-poranda. Kalau ngebut lagi sampai angka 240 km per jam, mobil pun bisa berterbangan. Itu pun masih belum seberapa jika dibandingkan dengan bintik merah raksasa. Memangnya antisiklon seganas itu bisa terjadi di bumi ya? Tidak kok. Aku lega sekali mengetahui fakta ini. Kondisi di planet kita tidak cukup unik kok untuk memicu terbentuknya badai ini. Meski begitu, para ilmuwan harus menghadapi banyak tantangan saat mencoba meneliti bintik merah raksasa ini. Penyebab utamanya ya kondisi di Jupiter. Planet bongsor ini hampir 1000 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jelaslah, namanya juga raksasa gas. Sudah pasti sebagian besarnya terdiri dari, coba tebak, cakep.
Di sekitar inti Jupiter terdapat lautan hidrogen cair. Sebagian besar atmosfernya juga mengandung hidrogen dan helium. Artinya, permukaan Jupiter tidak padat. Tahu sendirilah ya, badai cuma bisa ditaklukkan dengan permukaan tanah yang padat. Karena tidak ada gesekan, badai ini pun telah bergolak selama berabad-abad. Gas panas yang terdapat di atmosfernya selalu bergerak, naik, turun, dan berputar. Seperti di planet kita kan, saat gas panas dan gas dingin saling bertemu, kemudian menyatu, terbentuklah badai raksasa yang terus berpilin. Menurut prediksi para astronom, sekumpulan badai besar dulunya saling menyatu dan membentuk bintik merah raksasa. Sekarang pun masih mengamuk dengan menarik gas dingin yang ada di bawahnya serta gas panas yang bertiup di atasnya. Monster badai ini juga menarik pusaran lain yang lebih kecil. Akibatnya, si bintik merah raksasa semakin perkasa. Namun demikian, awan tebal di Jupiter menghalangi pandangan kita untuk menembus atmosfer bawahnya. Jadi, kita tidak bisa melihatnya. Bahkan, selama puluhan tahun, para astronom telah menduga-duga serangkaian objek yang mungkin bersemayam di bawah bintik merah raksasa. Mungkin gunung api raksasa? Enggak lah, Jupiter kan berupa gas, makanya tidak punya retakan kerak. Planet ini juga melepaskan material panas membara dari intinya. Beberapa teori mencoba menjelaskan tentang alasan dibalik warna khasnya itu. Dari keputihan dan salmon pucat sampai oranye dan merah bata. Menurut sebagian ilmuwan, warna itu muncul karena area di bawah bintik merah raksasa, tepatnya di dekat permukaan. Lapisan amonium hidrosulfida tak berwarna kemungkinan bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga terbentuklah bintik cantik berwarna merah. Tapi perlu diingat, sampai saat ini masih sebatas teori. Mereka telah mengamati bintik merah raksasa sejak tahun 1830-an. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1665 dan dijuluki sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, umurnya sudah hampir 400 tahun. Dan anehnya, sejak awal abad ke-21, ukurannya terus mengecil. Pada tahun 2019 lalu, bagian tepinya mulai mengelupas, melepaskan serpian kecil lalu menghilang. Kalau hal ini terus terjadi, bintik merah raksasa akan berbentuk lingkaran pada tahun 2040 atau mungkin benar-benar menghilang. Tidak cuma mengecil, badai ini juga semakin tinggi dengan warna oranye yang semakin pekat. Entahlah, belum diketahui alasannya. Bisa saja karena reaksi kimia saat ada materi baru yang naik menuju atmosfer atas. Di tata surya kita, bintik merah raksasa memang paling sering disebut-sebut, tapi ada juga loh badai lainnya. Di Jupiter pun ada bintik merah kecil yang kurang dikenal. Antisiklon ini berukuran lebih kecil. Iya, kecil untuk ukuran badai, pastinya yang tidak sebesar bintik merah raksasa. Meski kecil, bintik ini kurang lebih seukuran bumi. Dan baru-baru ini, kecepatan tertingginya telah naik hingga 644 km per jam. Badai sebesar planet kita juga bergejolak di planet Saturnus. Namanya bintik putih raksasa. Ekornya berupa awan putih yang mengitari planetnya. Badai ini muncul tiap 30 tahun sekali saat belahan utara Saturnus condong ke arah matahari. Badai ini memang berasal dari bintik, kemudian terus memanjang. Para astronom menyimpulkan, bintik putih raksasa sebenarnya berupa sekumpulan badai petir yang sangat besar. Di puncaknya, petir bisa menyambar lebih dari 10 kali per detik. Memangnya, apa sih yang paling misterius dari raksasa putih ini? Sumber energinya dong. Sebagian ilmuwan beranggapan energinya didapat dari matahari. Sebagian lainnya berargumen pola awan badai tersebut cuma bisa terbentuk kalau ada sumber panas internal, sehingga memberinya kekuatan. Bintik gelap raksasa terdapat di Neptunus. Badai masif ini terbentuk di area yang tekanan udaranya tinggi, tidak seperti di bumi. Badai di Neptunus cuma muncul saat tekanannya rendah.
Di sekitar tepinya, kecepatan angin bisa mencapai 2.100 km per jam. Dan sampai saat ini, para astronom telah mengidentifikasikan 6 bintik gelap di Neptunus. Badai kuat ini terbentuk jauh di dalam atmosfer Neptunus, dan semakin gelap warna badainya akan semakin terang awan metana yang mengitarinya. Di Saturnus juga ada badai berukuran jumbo yang sangat mirip dengan badai tropis atau taifun di bumi. Di sekelilingnya terdapat mata badai dan awan spiral. Tapi, badai tropis di bumi tidak ada apa-apanya, karena badai di planet bercincin itu berukuran raksasa. Diameter mata badainya saja mencapai 2000 km. Awan cerah di dekat tepi badai bergerak dengan kecepatan 530 km per jam. Dan menariknya, badai ini berbentuk segi 6, karena inilah dikenal sebagai heksagon. Saat pertama kali mengamati foto badai yang berpilin, para astronom memotretnya lagi. Karena terlihat sangat mirip dengan badai di bumi. Hanya saja, mata badai yang berpusar di Saturnus hampir 20 kali lebih besar dari mata badai terbesar di bumi. Kecepatannya juga 4 kali lipatnya badai tropis di planet kita. Atmosfer Saturnus mengandung sedikit uap air, dan badai ini berbentuk segi 6. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa menyingkap misterinya. Tidak seperti siklon tropis di bumi yang terus berpindah, badai di Saturnus tetap bergerak di tempatnya. Tidak ada yang tahu pasti alasannya, tapi badai ini cuma bergerak di kutub utara Saturnus. Memangnya di sana ada Santa? Gawat, ada badai. Buruan cari tempat berlindung. Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya kenceng banget, tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Benar-benar super ngebut. Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi. Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1.300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun.
Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan gak punya kerak, jadi permukaannya gak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik. Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk.
Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141b diselimuti lautan lava sedalam. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya kalau semua planet di tata surya kita seukuran bumi? Yuk kita selami skenario yang menarik ini. Ayo kita bayangkan seperti apa rupa setiap planet andai ukurannya sebesar planet biru kesayangan kita ini. Akankah lanskap Mars yang tandus dan merah tiba-tiba menjadi oasis hijau yang rimbun? Akankah Jupiter, si planet gas raksasa, akan lenyap begitu saja? Dan bagaimanakah dampaknya terhadap tata surya kita secara keseluruhan? Apakah kita semua akan binasa? Kencangkan sabuk pengamanmu dan mari kita cari tahu. Planet pertama dalam daftar kita adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Tapi sekarang lupakan Merkurius yang mirip bulan. Sebagai gantinya, bayangkan dirimu berada di atas api super panas dan dinamis. Ada banyak kawah dan gunung berapi aktif di sekelilingmu. Dan tepat di depanmu ada matahari yang sangat besar, terang dan menyilaukan. Sungguh menakutkan. Sekarang kita uraikan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, seiring bertambahnya ukuran Merkurius, massa dan gravitasinya pun bertambah. Kalau begini, ada kemungkinan Merkurius akan memiliki lebih banyak atmosfer. Suhu di Merkurius sangat ekstrim, tidak hanya karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, tapi juga karena atmosfernya sangat tipis. Jadi, pada siang hari, suhu di sana mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya menjadi sangat dingin, mencapai minus 180 derajat Celcius. Tapi saat gravitasinya lebih kuat, Merkurius bisa memiliki atmosfer yang lebih tebal. Jadi panasnya akan terdistribusi dengan lebih baik ke seluruh planet. Dan atmosfer bukan satu-satunya yang membuatnya lebih panas. Kalau Merkurius membesar, maka planet ini mungkin akan mengalami peningkatan panas internal akibat tekanan gravitasi. Dan secara hipotesis, aktivitas tektoniknya bisa meningkat. Dengan kata lain, pemandangannya lebih menarik dengan lebih banyak gunung dan gunung berapi yang sangat aktif. Selamat, kamu telah mengubah Merkurius menjadi seperti Venus. Semua perubahan ini tentu saja nggak menyenangkan bagi kita. Sekarang akan lebih sulit untuk mengirim wahana antariksa ke sana. Jadi, lebih baik Merkurius tetap seperti sekarang saja, kecil, tenang, dan membosankan. Itu berbanding terbalik dengan planet berikutnya, Venus. Lalu apa yang akan terjadi pada Venus jika ia seukuran bumi? Jawabnya, nggak ada. Sama sekali nggak ada yang berubah. Itu karena ukuran Venus sudah hampir sama dengan bumi. Venus bahkan disebut kembaran bumi. Tapi itu hanya sebatas sebutan saja. Kenyataannya keduanya sangat berbeda. Venus juga dikenal sebagai bintang kejora karena sangat terang dan terlihat di langit. Tapi jangan biarkan keindahannya menipumu. Planet ini adalah salah satu tempat paling tidak ramah di tata surya kita. Permukaannya lebih panas dari pizza yang baru matang, sekitar 480 derajat Celcius. Dan diselimuti awan asam sulfat tebal yang bisa melarutkan manusia yang coba-coba mengunjunginya. Jadi, maaf, kamu nggak bisa jalan-jalan ke sana dalam waktu dekat. Yuk beralih ke planet yang nggak seperti Venus, berpotensi menjadi rumah baru bagi kita, yaitu Mars. Bayangkan kamu berdiri di permukaan Mars, menyaksikan matahari terbenam berwarna biru dan menghirup udara yang menyegarkan. Ya, kamu nggak salah dengar, udara. Selain itu, kamu bisa dikelilingi tanaman, hewan, dan merasa seperti sedang di bumi. Tapi bagaimana bisa? Mars yang lebih besar akan memiliki medan magnet dan gravitasi lebih kuat. Hal ini membuat atmosfernya lebih tebal dan padat. Dan kemungkinan besar Mars akan memiliki lebih banyak gas, termasuk oksigen. Wah, asik! Selain itu, atmosfer yang lebih padat bisa mendistribusikan panas ke seluruh planet.
Jadi, Mars bisa menjadi lebih hangat dan nyaman. Dan perubahan yang paling penting adalah air dalam wujud cair. Mars sebenarnya memiliki sejumlah air beku di kutub-kutubnya dan di reservoir bawah permukaannya. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih kuat, Mars mungkin bisa menstabilkan air berwujud cair di permukaannya. Hore! Tapi nggak semuanya menyenangkan. Mars baru juga akan punya sifat vulkanis. Mars sudah aktif secara geologis, tapi sekarang panas dan tekanan internalnya akan meroket. Itu artinya letusan gunung berapi akan lebih sering terjadi dan lebih dahsyat. Bayangkan betapa serunya menyaksikan letusan seperti itu di planet lain. Itu kalau kamu berhasil lolos dari dampaknya. Secara umum planet ini bisa menjadi lebih hijau dan subur, tapi nggak lebih aman. Tapi tetap saja menyenangkan untuk bisa melihatnya. Sekarang saatnya beralih ke planet-planet raksasa di tata surya kita. Dan kalau tadi kita memperbesar planet-planet sebelumnya, sekarang saatnya kita memperkecil sisanya. Andai Jupiter menjadi 11 kali lebih kecil, wah itu bakal jadi bencana. Hal pertama yang akan kita sadari adalah perubahan gravitasi. Dan kita menyadarinya karena tidak ada pilihan lain selain pindah ke tempat lain. Jupiter mengalami 30-100 tabrakan dengan asteroid besar setiap tahunnya. Semua itu terjadi karena gravitasi Jupiter sangat kuat yang menarik benda-benda angkasa itu dan melindungi kita. Tapi sekarang si kakak yang melindungi kita berubah menjadi bayi kecil. Katakan hai pada sekumpulan asteroid. Oh, dan ucapkan selamat tinggal kepada Jupiter. Planet ini dikenal akan atmosfernya yang tebal dan berputar-putar. Tapi dengan tarikan gravitasi yang lebih lemah, Jupiter mungkin akan kesulitan untuk tetap di posisinya. Jadi, seiring waktu, Jupiter perlahan lepas ke ruang angkasa, meninggalkan atmosfer tipis yang sebagian besar terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kita juga harus mengucapkan selamat tinggal pada penampakan ikonik planet raksasa lainnya, yaitu Saturnus. Perbedaan yang paling mencolok adalah hilangnya cincin yang terkenal itu. Tersusun dari partikel-partikel kecil es dan batuan, cincin-cincin Saturnus merupakan ciri khasnya. Tapi dengan gravitasi sama dengan bumi, partikel penyusun cincin-cincinnya akan jatuh ke planet ini atau berhamburan di luar angkasa. Sayang sekali. Saturnus juga merupakan planet gas raksasa sama seperti Jupiter. Atmosfernya sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Tapi, jika ukurannya sebesar bumi, gas-gas itu akan terkompresi karena gravitasi yang meningkat. Hal ini akan membuat Saturnus menjadi lebih padat. Artinya, ukuran dan bentuk Saturnus secara keseluruhan akan berubah. Menurut teori, jika Saturnus dipadatkan terlalu keras, maka ia bisa menjadi katai coklat. Katai coklat adalah jenis bintang gagal yang kekurangan massa untuk menampung fusi nuklir, tapi memancarkan panas dan cahaya. Jadi, Saturnus bisa saja bukan lagi sebuah planet. Cuaca di sana mungkin juga akan berubah. Semua badai ganasnya seperti badai heksagonal yang terkenal di kutub utaranya akan menjadi lebih lemah dan lebih tenang. Raksasa berikutnya adalah Uranus. Mari kita coba mengecilkan si malang ini. Pertama, gravitasi permukaan Uranus akan jauh lebih lemah daripada sekarang. Atmosfernya juga mungkin akan berubah. Jadi Uranus berukuran lebih kecil, atmosfernya akan lebih tipis dan gas-gas yang dikandungnya berbeda. Planet ini cukup dingin dengan suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius. Tapi jika ukurannya sebesar bumi, planet ini mungkin akan sedikit lebih hangat karena rasio volume dan luas permukaannya lebih kecil. Tapi jangan terlalu senang dulu. Planet ini akan tetap jauh lebih dingin daripada tempat terdingin di bumi. Seperti yang kalian lihat, planet-planet gas raksasa nggak mudah dalam menghadapi penyusutan, kecuali mungkin salah satunya. Anehnya, Neptunus kecil akan menjadi lebih bersahabat. Sebagai permulaan, Neptunus kecil mungkin akan jadi planet berbatu dengan atmosfer sangat tipis. Artinya, Neptunus bukan lagi planet gas raksasa, melainkan planet yang lebih mudah untuk ditinggali manusia dan makhluk hidup lainnya. Bicara soal pergerakan, karena ukurannya yang lebih kecil, gravitasi di Neptunus baru ini hampir sama dengan gravitasi bumi, sehingga kita akan lebih mudah berjalan dan melompat-lompat, gak akan melayang-layang lagi ke angkasa. Atmosfer asli Neptunus sangat tebal, sampai-sampai kamu hampir gak bisa melihat tangan di depan wajahmu.
dan tekanan permukaannya sekitar 100 kali lipat atmosfer bumi. Tapi, Neptunus yang baru akan jauh berbeda, dengan atmosfer jauh lebih tipis dan tidak terlalu padat. Walaupun masih mengandung metana, air, dan amonia, jumlahnya nggak sebanyak sebelumnya. Terakhir soal suhunya.